Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan bab 2 yang berjudul Sistem Informasi Manajemen pada Perusahaan Teknologi Informasi untuk Memacu Keunggulan, yang disusun oleh Erna Fitrianingsih, NIM B100-19322, dan Rizky Citra Handayani, NIM B100-19335. Sistem informasi manajemen merupakan sistem perencanaan, pengendalian, pengawasan secara internal bisnis, meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur untuk memecahkan masalah bisnis dalam mengambil keputusan dan juga untuk menjalankan operasional perusahaan. Sistem informasi manajemen juga menunjukkan kategori tertentu dari sistem informasi yang melayani manajemen menengah. Sistem informasi manajemen menyediakan manajer menengah dengan laporan tentang kinerja organisasi saat ini. Informasi ini digunakan untuk memantau dan mengendalikan bisnis, juga memprediksi kinerja masa depan. Sistem informasi manajemen merangkum dan melaporkan operasi dasar perusahaan menggunakan data yang disediakan oleh sistem pemrosesan transaksi. Data transaksi dasar dari sistem pemrosesan tersebut dikompres dan biasanya disajikan dalam laporan yang dibuat dengan jadwal teratur. Sistem informasi mengotomatisasi banyak langkah dalam proses bisnis yang sebelumnya dilakukan secara manual, seperti memeriksa kredit klien, membuat faktur, dan pesanan pengiriman. Namun saat ini, sistem informasi dapat melakukan lebih banyak lagi. Teknologi baru benar-benar dapat mengubah arus informasi, memungkinkan untuk lebih banyak orang mengakses dan berbagi informasi, menggantikan langkah berurutan dengan tugas-tugas yang dapat dilakukan secara bersamaan, dan menghilangkan penundaan dalam pengambilan keputusan. Fungsi sistem informasi dalam bisnis. Departemen Sistem Informasi adalah unit organisasi formal yang bertanggung jawab atas informasi layanan teknologi, bertanggung jawab untuk memelihara perangkat keras, perangkat lunak, penyimpanan data, dan jaringan yang terdiri dari infrastruktur teknologi informasi perusahaan. Kolaborasi adalah bekerja dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama dan eksplisit. Bisnis sosial adalah penggunaan platform jejaring sosial internal dan eksternal untuk melibatkan karyawan, pelanggan, pemasok, dan meningkatkan kerjasama. Kolaborasi dan bisnis sosial menjadi semakin penting dalam bisnis karena globalisasi, desentralisasi pengambilan keputusan, dan pertumbuhan pekerjaan di masa interaksi adalah aktivitas nilai tambah utama. Kolaborasi dan bisnis sosial meningkatkan inovasi, produktivitas, kualitas, dan layanan pelanggan. Alat dan teknologi untuk kolaborasi dan bisnis sosial. Budaya kolaboratif yang berorientasi pada tim tidak akan menghasilkan manfaat tanpa adanya sistem informasi yang memungkinkan kolaborasi dan bisnis sosial. Contoh 1. Email dan pesan instan, termasuk pesan teks yang telah menjadi alat komunikasi dan kolaborasi yang utama untuk pekerjaan interaksi. 2. Wiki. Wiki adalah jenis situs web yang memudahkan pengguna untuk berkontribusi dan mengedit konten teks dan grafis tanpa pengetahuan tentang pengembangan halaman web atau teknik pemrograman. 3. Dunia virtual seperti Second Life adalah lingkungan 3D online yang dihuni oleh penduduk yang telah membangun representasi grafis dari diri mereka sendiri yang dikenal sebagai avatar. 4. Platform kolaborasi dan bisnis sosial adalah rangkaian produk perangkat lunak yang menyediakan platform multifungsi untuk kolaborasi dan bisnis sosial di antara tim karyawan yang bekerja bersama-sama dari banyak lokasi yang berbeda. 5. Layanan kolaborasi Cloud terdiri atas alat Google dan CyberLocker
Google menawarkan banyak alat dan layanan online, dan beberapa cocok untuk kolaborasi. Melayani perbedaan kelompok manajemen dalam bisnis. Untuk melihat lebih dekat bagaimana sistem informasi mendukung proses bisnis perusahaan, ada perbedaan minat, spesialisasi, dan tingkatan dalam suatu organisasi yang memiliki berbagai jenis sistem. Tidak ada sistem tunggal yang dapat menyediakan semua informasi dan kebutuhan organisasi. Sebuah organisasi bisnis yang khas memiliki sistem yang mendukung proses untuk masing-masing. Fungsi bisnis yang utama yaitu penjualan dan pemasaran, manufaktur dan produksi, keuangan dan akuntansi, dan sumber daya manusia. Dalam sistem fungsional yang beroperasi secara independen satu sama lain akan menjadi sesuatu dari masa lalu karena mereka tidak dapat dengan mudah berbagi informasi kepada proses bisnis lintas fungsi. Sistem untuk menghubungkan perusahaan. Aplikasi perusahaan membuat jenis sistem yang berbeda di perusahaan untuk bekerja sama memiliki tantangan besar. Biasanya perusahaan disatukan baik melalui pertumbuhan organik normal dan melalui akuisisi perusahaan yang lebih kecil. Dengan mengimplementasikan aplikasi perusahaan, yaitu dengan sistem yang menjangkau area fungsional, fokus pada pelaksanaan proses bisnis di seluruh perusahaan bisnis, dan mencakup semua tingkat manajemen. Aplikasi perusahaan membantu bisnis menjadi lebih fleksibel dan produktif dengan mengkoordinasikan proses bisnis lebih dekat dan mengintegrasikan kelompok proses, sehingga mereka fokus pada manajemen sumber daya dan layanan pelanggan yang efisien. Ada 4 aplikasi perusahaan utama, yaitu sistem perusahaan, pasokan sistem manajemen rantai, sistem manajemen hubungan pelanggan, dan sistem manajemen pengetahuan. Masing-masing aplikasi perusahaan ini mengintegrasikan serangkaian fungsi dan proses bisnis terkait untuk meningkatkan kinerja organisasi keseluruhan. Aplikasi perusahaan menciptakan perubahan mendalam dalam cara perusahaan melakukan bisnisnya, menawarkan banyak peluang untuk mengintegrasikan bisnis penting data ke dalam satu sistem. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.